Selamat sore kepada seluruh mahasiswa. Sore, Sehat ya. Terima kasih. Sore hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu berbicara tentang caring. Tetapi ada yang mau saya sampaikan bahwa nanti seluruh mahasiswa mengisi kehadiran di link ini ya. Ada link bicara tentang caring. Ya, caring ini sangat dibutuhkan di dalam pelayanan kita, khususnya pelayanan keperawatan maupun kesehatan lainnya. Nah, caring ini sudah sering kita dengar kata-kata caring, ataupun kadang caring behavior, ya kan begitu? Apakah itu? Nah, begitu. Caring berasal dari bahasa Yunani, caritas atau quote dan quote, yang berarti menghargai, ya, menghargai dan memberikan perhatian khusus. Kepada seluruh mahasiswa, saya katakan bahwa kita bisa menghargai dan memberikan perhatian khusus kepada orang lain, terutama pasien yang kita layani atau saudara-saudari kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Pertama-tama kita caring kepada diri kita, itu actionnya ya. Tapi menurut teori Watson, memberikan perhatian khusus, menghargai dan menghargai, begitu. Yang tadi itu actionnya ya. Pertama kita hargai dulu diri kita, berikan perhatian khusus kepada diri kita dengan harapan kita nanti bisa memberikan perhatian dan menghargai pasien yang kita rawat atau saudara-saudari kita. Kemudian caring itu bentuk dari praktik dasar keperawatan. Ya, kita mengenal di dalam teori-teori keperawatan itu banyak yang membahas tentang caring. Tapi yang saya soroti pada slide saya, materi saya pada hari ini adalah teori menurut Watson. Watson ini sangat mengupgrade teori yang dia punya. Apa katanya? Bahwa caring itu merupakan bentuk dari praktik dasar keperawatan yang tampak dengan sikap sabar, jujur, percaya diri, hadir ya, hadir, memberikan sentuhan sesuai dengan situasi ya. Ya, dengan kita hadir sebenarnya udah memberi sentuhan kepada saudara-saudari kita yang sakit, kasih sayang dan kerendahan hati. Kalau saya melihat di sini, teori ini berbentuk refleksi ya, untuk pelayanan kita di dalam setiap lini di rumah sakit maupun layanan yang lain. Caring merupakan sentral praktek keperawatan. Pendekatannya secara dinamis. Kadang kita mendekati pasien itu untuk caring itu berbagai cara ya, berinovasi. Melihat situasi pasien, kadang kita melihat situasi keluarganya juga ya. Sehingga kita hadir, kita peduli, nah begitu. Perawat bekerja untuk meningkatkan kepedulian. Peduli terhadap saudara-saudari kita yang sakit. Kalau di rumah sakit, saya menerangkan bahwa kepedulian kita itu tidak hanya kepada pasien ya. Dukungan itu kadang kita berikan kepada keluarga juga. Ya. Sebenarnya yang sakit secara badan mungkin pasien, tapi keluarga juga sebenarnya ikut sakit. Ya. Karena apa? Menjaga pasien. Bagaimana mereka menjaga situasinya berbeda, ya, tempatnya berbeda. Begitu. Kemudian melalui caring kita memberikan cara pemeliharaan yang berpengaruh dengan menghargai orang lain, perasaan. Begitu ya. Ini konsep-konsep menurut Watson. Jadi kepada seluruh mahasiswa, kalau ingin bertanya langsung saat ini boleh ya, nanti bisa raise hand atau bicara begitu, unmute
langsung mikrofonnya. Nah, ini dia konsep menurut Watson. Dan masih banyak teori-teori lain yang berbicara tentang caring. Menurut Swanson, dalam Produksi 2019 mengatakan bahwa caring merupakan ideal moral. Moral berarti tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, dari ilmu keperawatan yang lebih dari sebuah filosofi eksistensial yang dipandang sebagai dasar spiritual. Spiritual ini untuk seluruh agama, ya. Tidak kita membeda-bedakan di sini. Semua kita memiliki keyakinan yang berbeda-beda, ada nilai-nilai spiritual di dalam. Kemudian menurut Swanson yang lain, caring sebagai esensi dari ilmu keperawatan berarti bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab kepada perawat pasien antara hubungan, ya, hubungan yang jelas antara pasien dan perawat, hubungan sebagai tenaga profesional dan juga sebagai pasien yang kita rawat. Ada lagi menurut Kotler, ya kan begitu, caring behavior dalam keperawatan dipelajari dari berbagai macam filosofi. Filosofi artinya bukan hanya perawat saja yang caring behavior, tetapi manusia. Ternyata caring ini tidak hanya di keperawatan ada, ya, tidak hanya, tetapi kepada seluruh lini. Tetapi kalau kita perawat mendalami, semakin mendalami. Kalau caring ini kan bahasa Indonesianya kan peduli, ya. Banyak peduli, banyak caring orang lain kepada kita. Tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah pada dunia keperawatan. Nah, di sini ada juga hasil penelitian saya tahun 2019. Tapi dalam Watson, ya, saya ambil dari Watson referensinya. Apa menurut saya? Ya, ini karena saya orang Indonesia, maka saya buat kepedulian. Ya kan gitu, ya. Kepedulian adalah proses melakukan sesuatu berkaitan mendukung orang-orang yang membutuhkan bantuan. Authentic helping, hadir sebagai penolong. Ya, memberi perhatian. Ya, memberi perhatian yang ditandai dengan belas kasihan tanpa membeda-bedakan. Namun dituntut di dalamnya komitmen. Ya, komitmen siapa? Komitmen saya sebagai perawat. Komitmen saya sebagai mahasiswa. Kebaikan yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Hadir authentic helping. Tulus. Di dalam ketulusan itu memberikan adanya pengawasan. Tetap tujuannya adalah memberi layanan kesehatan kepada pasien. Ya, dan sesuai dengan kepentingan. Kepentingan apa yang ada di situ? Kepentingan kita untuk di dalam layanan kesehatan nantinya saat mahasiswa tamat atau sedang berpraktek klinik, ya. Itu dari hasil riset saya. Dan di dalam riset saya mengatakan juga bahwa caring adalah aspek terpenting juga dalam dunia keperawatan. Sangat penting. Kalau jujur saya katakan, tidak hanya di dunia keperawatan butuh caring yang penting, tapi di layanan-layanan yang lain juga. Di luar kesehatan pun, ya, kalau kita ingat kita ke bank, pada sebelum masa pandemi kita ke bank, kita ke bandara, kalau mereka tidak caring kepada kita, mungkin kita tidak bisa melakukan perjalanan, tidak bisa melakukan transaksi. Ya kan begitu? Tidak bisa. Kalau orang lain tidak caring kepada kita. Ini menurut saya di dalam slide ini. Sebagai perawat yang mereka pedulikan dengan melakukan tugas. Ya. Bagaimana itu? Memegang tangan. Ya, lihat situasinya, ya. Lihat situasinya. Saat kita memegang tangan dan tetap kita kaji keadaan pasien dengan penuh perhatian dan benar-benar hadir.
Di dalam riset saya juga mengatakan bahwa caring behavior dalam keperawatan secara eksplisit merupakan refleksi yang esensial yang dilakukan oleh mahasiswa, perawat, oleh tenaga kesehatan, dan yang lain yang diwujudkan melalui atribut seperti kompetensi, kepercayaan diri, hati nurani, dan komitmen. How we do caring during this pandemic? Bagaimana kita melakukan caring? Masa pandemi, sebelum pandemi, mungkin masa yang lain nanti yang akan datang, atau saat terjadi bencana alam, atau saat terjadi kecelakaan. How we do? Ya kan gitu. Nih. Menurut Watson juga, kita hadir. Ya, hadir merupakan sarana yang lebih mendekatkan dan menyampaikan manfaat caring. Ya kan itu kehadiran, sentuhan. Ini menurut Watson-nya, sentuhan. Sentuhan melalui komunikasi nonverbal. Ya, kalau kita tutup dengan menggunakan masker begini, mata kita itu nampak berkedip-kedip. Kalau kita senyum, kalau kita sapa, anggukan badan, itu komunikasi nonverbal sangat dibutuhkan di dalam sentuhan caring ini. Ya, sangat dibutuhkan untuk menjadi lebih baik, meningkatkan harga diri, memperbaiki orientasi tentang kenyataan. Ini saya suruh kita begini karena sebelumnya juga banyak nilai yang dikatakan. Nilai kita di luar itu untuk tenaga keperawatan ya, tapi kita tidak mau mengkoreksi itu, tapi kita mulai memperbaiki situasi sekarang. Karakter kita sebagai calon-calon perawat yang akan melayani di layanan kesehatan. Mendengarkan. Cara kita mendengarkan adalah kita membentuk interaksi interpersonal. Bukan sekedar percakapan antara dua orang, bukan. Kalau kita ke pasien mendengarkan, kita dengarkan keluhan pasien. Ya. Kita dengarkan keluhannya. Apa menjadi beban dia. Ya. Kita dengarkan keluhan keluarga pasien. Untuk apa itu nanti? Untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Sehingga pasien tidak pergi lagi keluar sana untuk berobat. Karena di tempat kita banyak rumah sakit. Kita kembalikan dulu nilai-nilai keperawatan pada zaman-zaman sebelumnya. Sehingga kita mampu lagi mengangkat caring ini merupakan kebutuhan di dalam pelayanan. Memahami. Ya, memahami. Pemahaman ini sesuai dengan keadaan pasiennya. Bukan sesuai dengan diagnosa, bukan. Bukan sesuai dengan diagnosa medik pasien, bukan. Sama-sama nanti DM, atau sama-sama dia dengan GGK, tetapi berbeda. Keluhannya, ya kan begitu? Berbeda. Kebutuhannya, walaupun sama diagnosa mediknya. Maka diagnosa keperawatannya berbeda. Karena perbedaan tadi. Kita kan kalau diagnosa keperawatan berdasarkan kebutuhan, kan begitu ya. Maka yang berbeda itu di diagnosa keperawatan. Pasien GGK Tuan X berbeda dengan pasien GGK Nyonya S terhadap kebutuhan. Maka diagnosa keperawatannya berbeda. Oke, masih setia mendengar? Masih setia ya? Sekalian refleksi pembelajaran caring ini kan refleksi gitu.
Ada lagi teori caring menurut Swanson. Apa itu? Maintaining belief, kepekaan terhadap seseorang. Ya, melalui Zoom pun bisa kita peka juga terhadap teman kita, kan begitu ya. Kadang kita melihat, loh kok dia tutup mata terus, apakah jaringannya yang kurang atau bagaimana. Bisa kita tetap, tidak ada mengatakan bahwa karena kita daring kepekaan kita menurun, tidak. Kepekaan itu tetap ada, tapi situasi yang berbeda, ya. Kemudian knowing, memahami pengalaman hidup pasien kita. Datang kita kaji. Bagaimana dia pengalaman hidupnya sehingga sampai sakit. Yaitu melalui komunikasi verbal non verbal. Saat pasien menceritakan apa alasannya masuk ke rumah sakit, sambil kita mengamati, mengobservasi melalui komunikasi non verbal. Ya, itu bisa. Komunikasi verbal dan non verbal sekali jalan itu bisa. Karena apa? Yang dituntut di situ adalah fokus kita kepada tujuan keperawatan. Ya, serta sertakan pasien dalam asuhan. Kalau ada keluarganya pun bisa kita kaji. Karena ada kita data subjektif, data objektif kan. Nah, itu. Jadi bukan hanya dengan pasien. Ya. Keluarganya mengatakan, gitu dia. Jadi tidak ada alasan karena anaknya tidak bisa bicara, maka yang kita kaji orang tuanya atau yang mengantar si pasien. Nah, begitu dia. Bagaimana pengalaman hidupnya. Oke. Berikutnya adalah konsepnya being with. Ya, being with ini adalah kehadiran dari perawat untuk pasien. Dari tadi saya sering mengatakan authentic helping, ya, hadir untuk menolong, nyata begitu dia. Perawat tidak hadir secara fisik. Ke saya dulu kalau dinas di rumah sakit di UGD sudah ada handphone itu, jadi saya membuat bunyi handphone itu silent. Karena nanti kalau saya di UGD, saya memasang infus, bunyi handphone, pasti kita secara otomatis, ya kan begitu? Pasti ke handphone, siapa ya? Padahal abokat sedang kita pegang begini. Jadi saya buat silent tanpa getar. Jadi nanti baru dicek lagi, siapa tahu ada yang perlu diselesaikan. Nah, tidak hanya secara fisik tapi feeling, ya rasa. Badan kita hadir, pikiran juga kita hadir kepada pasien. Tetapi juga melakukan komunikasi. Siap. Dari dulu kita sering mengatakan bahwa kalau mahasiswa dinas harus rapi head to toe. Kan begitu? Sehingga siap melayani. Lupakan sejenak. Kalau Anda hair kemarin, lupakan sejenak saat dinas. Saat melakukan praktek klinik di rumah sakit. Nah, itu kita selalu terangkan itu kepada pasien, kepada mahasiswa, ya. Selalu kita mengatakan itu. Doing for ini tertera di dalam asuhan keperawatan. Ya, doing for. Perawat bisa memberikan kontribusi dalam pemulihan kesehatan. Atau kalau ada memang yang sudah saatnya dipanggil Yang Maha Kuasa, kita mendampingi dia secara damai. Ya, kalau sembuh, kita bahagia. Kalau dipanggil Tuhan, kita dampingi dia sampai ke titik terakhir. Berikutnya adalah enabling. Memampukan atau memberdayakan pasien. Perawat memberi informasi. Ini sering ini kita lakukan kepada pasien. Selamat pagi, Pak. Bapak bisa duduk sendiri? Ya kan begitu? Oh, bisa, suster. Ah, begitu. Tapi kita tetap mengawasi. Tapi kalau pada pasien jantung, Bapak bisa ke kamar mandi, bisa katanya. Tapi jangan kita berikan, kan begitu.
Kalau pada pasien yang post-stroke, yang notabene masih membutuhkan total care, bisa saya katanya, jangan dikasih. Tapi kalau sudah mulai mampu dia melakukan, kita mendampingi. Atau keluarganya kita ajari. Sehingga ada kebutuhan dasarnya, mampu nanti dibantu oleh keluarga. Ini caring adalah sebuah sikap hubungan pribadi dengan pasien. Ya, ini juga merupakan hasil dari riset saya. Seperti apa hubungan pribadi? Rasa empati, cinta, dan rasa hormat. PK, tanggap. Ya, tidak hanya di unit-unit gawat darurat kita tanggap, di ruangan juga. Saya dulu waktu mahasiswa tanggap. Waktu saya dinas, waktu D3 dulu saya dinas. Biasanya oma ini memanggil saya, memberikan pispot. Kan begitu, saya lihat. Kalau malam kan kita hanya hidupkan lampu tidur tuh. Kok diam oma ini? Keluarganya semua tidur. Ternyata kehendak Tuhan mungkin ya, beliau meninggal dengan tenang. Tapi karena kita pertama yang melihat, itu merupakan harga bagi kita. PK loh, kok omanya tidak ngomong lagi? Nah, begitu. Jangan sampai kita mengatakan omanya tidak ngomong lagi. Oh, biasa itu. Jangan. Karena nanti di situ kita bisa kecolongan. Ya. Kasih sayang. Ya. Kewajiban kita menyayangi sesama tanpa membeda-bedakan. Membangun kepercayaan, bina trust. Awalnya memang sulit, apalagi dengan situasi yang berbeda-beda. Penuh perhatian, menyapa, dan memperkenalkan diri. Saya sangat suka kalau memperkenalkan diri ke pasien. Selamat pagi Pak, saya Suster Felis. Atau sekarang kalau kepada mahasiswa, saya Suster V, supaya tidak panjang-panjang. Begitu. Saya sering melakukan hal ini. Dan itu merupakan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan bagi saya, menyapa. Walaupun wajah saya tidak senyum, karena saya tidak suka senyum. Tetapi menyapa itu kan anggukan kepala, dan orang juga senang. Ya. Berikutnya adalah, ini tidak nampak di saya slide saya ini. Saya harus geser-geser. Caring adalah sifat yang sensitif, responsif terhadap kebutuhan. Apa itu? Memberi penguatan kepada keluarga dan pasien. Tetapi jangan pula kita, misalnya sesuatu, kita sadar bahwa kita ini nanti tenaga kesehatan atau perawat. Nomor satu ini, jangan kita memberikan penguatan kepada pasien dan keluarga. Tugas kita memberi penguatan ya, bukan membantu dia menangis. Iya kan? Atau di sini Erwin mungkin pernah membantu keluarga menangis, iya Bin? Ayo Erwin, atau Fitri. Fitri Sitorus mungkin pernah membantu keluarga menangis, tidak kan? Tidak, Suster. Kita memberi penguatan, kan begitu? Atau Yeti, pernahkah kamu bantu kamu keluarga menangis, kamu juga menangis? Tidak mungkin ya. Tapi kita kalau merasa sedih di dalam hati, wajar. Itu rasa kita sebagai manusia. Tanggap dengan kebutuhan, memberikan informasi. Ini kadang yang kurang. Memberi informasi. Bapak, yang ditunggu-tunggunya tadi dokter. Padahal dokter sudah kasih tahu, sebentar ya saya di ruangan Pauline. Kita datang, Pak, dokternya masih di ruangan Pauline. Bapak sabar menunggu ya, begitu kan? Senang sekali mereka. Ini kan asuhan keperawatan ini kan. Mendampingi pasien ketika menjalani pengobatan. Ini pasti kita lakukan. Memberikan penkes kepada pasien saya dan anggota keluarganya. Kadang karena tidak mengerti, bisa mengakibatkan permasalahan. Ya kan begitu? Bisa mengakibatkan. Mengizinkan pasien saya dan keluarganya melakukan ritual ibadah. Itu harus kita. Ibu, Bapak agama apa? Wajar ya, wajib ya. Kita sesama manusia yang memiliki keyakinan. Menanggapi pertanyaan tentang kondisi. Kalau memang itu sifatnya rahasia, kita mengatakan, Bapak sebentar kami diskusikan.
Jangan katakan, Pak itu rahasia, tidak boleh. Itu memberikan kita penekanan kepada pasien. Tapi kalau kita katakan, memang sudah ada Pak, sedang kami diskusikan. Gitu. Jadi kita memberikan komunikasi yang positif. Menanggapi pertanyaan tentang kondisi, bertanya tentang kemampuan pasien dan keluarga. Seperti tadi, kalau dikatakannya dia mampu ke kamar mandi, ada keluarganya, kita bisa mengajari keluarga. Ya. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Dan jangan lupa, memberikan dukungan. Dukungan apa? Bapak bisa ya, kemarin tidak bisa, hari ini sudah bisa, besok lebih tinggi lagi. Nah, semangat dia. Akhirnya dia pulang ke rumah, ya kan, dengan bahagia. Nah, berikutnya adalah caring, pengasuhan. Ada selalu bersama pasien, hadir, menolong, ya kan begitu? Menolong. Kemudian sebentar. Menolong, memberi makan, melatih kesabaran saya ya. Kita juga melatih kesabaran di sini kan? Ya, melatih kesabaran. Khawatir. Kalau kondisi pasien semakin buruk, kita khawatir. Sebagai mahasiswa juga memiliki rasa itu. Ya. Kecewa ketika pasien tidak mengikuti pengobatan. Saya pernah itu mengobati di ruangan Melania itu pasien stroke. Ya kan? Dia menggunakan parem-parem. Pagi-pagi semua tempat tidur sudah kuning. Pada saat saya dinas di rumah sakit. Nah, itu Bapak gitu agak kecewa gitu. Nah, saya katakan Bapak saya agak kecewa loh sama Bapak. Tapi saya tidak marahi pasiennya gitu ya. Memberi caring yang suportif dan mendukung motivasi ya. Berikutnya adalah menunjukkan perhatian, kasih dan empati. PK membantu pasien dengan tulus, sungguh-sungguh. Memberikan kontak mata. Kalau kita menggunakan masker juga nampak kok. Selamat pagi Pak, anggukan kepala, menghormati pasien, berbicara, mengerti dan empati, dan mendengar keluhan pasien. Pengertian caring yang lain adalah kesejahteraan pasien. Ya, kesejahteraan pasien menunjukkan penerimaan dan mengakui pasien. Kita akui dia kalau dia mampu, kan begitu? Kita akui. Suster kok terlambat datang. Oh, maaf ya Pak. Ya kan begitu ya? Maaf ya Pak. Tadi saya ada kerjaan yang lain. Nah, kemudian memberi kenyamanan. Itu kan kenyamanan kan? Maaf ya Pak. Berkomunikasi dengan terbuka. Dengan kita mengatakan, tadi saya mengantar pasien ke radiologi. Baru saya datang ke Bapak mengambil hasil. Atau kan kita suruh tadi dia ngambil urinnya kan begitu ya. Ini saya ambil ya Pak. Gitu kan. Menunjukkan sikap yang tidak bersifat menghakimi. Ya. Kalaupun salah yang dikatakannya, kita cara positif yang kita sampaikan. Menerima pasien apa adanya. Mendengarkan dengan serius. Ya kan begitu? Kemudian bersikap jujur. Memberi umpan balik. Jangankan ke pasien, kita juga yang satu kelas ya kan bersikap jujur. Terutama di dalam masa pandemi ini kan begitu ya, kalau kuliah daring jujur. Kepada dosen pun jujur, misalnya, suster kuota saya tidak bagus, boleh ya. Jangan merasa takut. Nah, itulah tentang caring. Konsep caring. Apakah ada pertanyaan di antara kita? Bagaimana? Yohanes Emmanuel Nong, tanyalah dulu. Ada pertanyaan? Ini biasa kalau saya memberikan webinar tentang caring ini seru. Karena menyangkut hidup kita, kan begitu ya. Erbin ada pertanyaan, biasanya Erbin ini rajin bertanya. Ya, baik, Ustaz. Ini atau boleh di kolom chat juga disampaikan ya, di kolom chat. Ayo silakan Erbin. ini untuk menceritakan pengalaman dulu, Ustaz, mengenai caring juga ini, Ustaz. Ini kan awalnya ada pasien di ruangan ICU. Awalnya kita sudah care sama pasien ini, sudah nyaman. Tiba-tiba
ada keluarganya yang mungkin terlalu khawatir, apakah terlalu takut Ya. terjadi sama keluarga yang dirawat ini, Ya. sehingga saya tidak care sama keluarganya gitu, Ustaz. Jadi apakah memang saya yang kurang sabar dalam menghadapi keluarganya, sehingga saya pun melihat pasiennya kurang care jadinya, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Nah, Itu. bagaimana solusinya, Ustaz? Nah, kemudian, Ustaz, yang kedua, seandainya ada kata-kata kita untuk mengancam lah, Ustaz, ya, supaya pasien ini misalnya dia penolakan untuk dirawat di ICU, gitu, Ustaz. Apakah kita boleh ada kata-kata mengancam supaya pasien atau keluarganya pun tetap dirawat di rumah sakit, seperti itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Yang kedua adalah mungkin kita tidak mengancam, ya, tetapi kita memberikan timing dulu, pendekatan. Kalau memang dia belum, enggak apa-apa, jangan dipaksa dulu. Ya kan begitu? Kita memberikan kenyamanan itu tadi terus kita berikan dulu. Jangan ada sifat memaksa. Karena dia berhak toh. Padahal kita tidak boleh memulangkan pasien dalam situasi emergensi kan? Menyalahi itu kan? Nah, kita berikan dia waktu. Kalau memang dia tidak memiliki uang, kita cari. Sekarang kan banyak asuransi kan? BPJS. Ya kan begitu? Maka kalau ikut BPJS rasanya tidak ada permasalahan tentang keuangan sekarang kan? Nah, kita kaji. Kalau memang dia berkeras, berikan dulu waktu. Itu tadi kesabaran dulu. Beri dulu luang. Boleh berpikir, katakan apa untung dan ruginya. Itu kita datang di situ. Kalau kita bicara untung dan rugi terhadap kesehatannya, kita tidak mengancam itu namanya. Jadi katakan, nanti kami datang lagi ya Pak. Begitu ya Erwin ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi, kita udah pasien ini kan tidak care ini juga ya kan begitu ya. Kita manusia kan. Kadang kita keceplosan, wajar. Manusia. Tetapi saya pun kadang begitu, merasa bersalah saya jadi. Kok saya tadi katakan itu ya ke pasiennya, kan begitu ya. Akhirnya saya mengatur jarak, enggak apa-apa. Di dalam kita mengatur jarak, kita sudah refleksi itu. Sudah mulai kita introspeksi diri itu. Nah, itu yang nilai positif. Sesuai dengan teori caring tadi kan, melakukan refleksi kan begitu. Kalau kita masih menyadari, kok begitu tadi saya katakan ke pasien. Akhirnya saya tidak caring kepada dia. Dan keluarganya juga menuntut. Tidak apa-apa. Itu udah refleksi, besok tidak akan lagi seperti itu. Maka kalau perasaan kita sedang begitu, yang kita suruh maju teman kita dulu. Kamu dulu yang maju ya, jangan dulu saya. Begitu solusinya ya. Saya solusi yang saya cari ya. Kamu dulu yang maju ya. Kan begitu. Jangan dulu saya ya. Kamu yang maju. Kenapa? Kata teman kita kan, ya saya lagi perasaan saya. Nah, gitu. Itu kan positif kan. Kita tidak menyalahkan pasien, kita tidak menyalahkan diri kita, iya kan? Tapi kita mengatakan perasaan saya belum nyaman atau kurang dulu, kamu dulu yang maju ya. Saya ngerjakan pekerjaan yang lain. Begitu ya Erwin ya. Solusinya ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, ada yang lain? Selamat sore, Sister. Ya, silakan Riyama. Ini rajin bertanya juga ini. Ayo. Minister, cerita tentang caring. Caring ini harus datang dari dalam hati kita seharusnya, gitu kan, Suster. Tapi banyak saya temukan di teman-teman saya perawat itu masih kurang untuk rasa caringnya untuk pelayanan itu. Yang saya mau ini ke Suster, diskusi ke Suster, bagaimana cara kita membangun rasa caring teman-teman kita itu tanpa mereka menyadari kita itu lagi berusaha
membuat mereka care terhadap apa yang dia kerjakan. Karena banyak pengalaman saya lihat, misalnya teman yang baru tamat, misalnya kan suster, mereka seperti terkejut, loh begini ternyata kerja perawat itu. Nah, gitu suster. Jadi kadang-kadang kok perawat harus buang urin, kok perawat harus ganti pampers, nah kayak gitu. Kenapa nggak keluarganya? Timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, suster. Kadang-kadang saya pengalaman, saya arahkan, mungkin saya bilang, coba sayangi aja mereka, anggap kamu lagi merawat keluargamu. Nggak bisa, Kak, mereka kan bukan keluarga saya. Nah, muncul jawaban seperti itu, suster. Jadi kalau menurut bahan dari suster, bagaimana cara kita membangun rasa care itu terhadap teman-teman kita tanpa mereka menyadari kita lagi mengarahkan mereka. Begitu, suster. Terima kasih, suster. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana sesuai dengan kadar kita sebagai mahasiswa. Ya kan? Belajar tentang caring, the first is from yourself. Itu tadi. Pertama, belajar caring itu dari dalam diri sendiri. Ya, yourself. Baru bisa kita mengarahkan. Bagaimana caranya kita mengarahkan? Itu tadi, kita hadir. Kita hadir bukan untuk mengadili. Ya, bersama kita di kelas kita hadir tidak untuk mengadili, tetapi memahami dia. Kenapa ya dia katakan seperti itu? Ada apa? Itu yang perlu. Ada apa ya? Tapi tidak perlu kita mengatakan ke teman kita, kenapa kamu begitu? Bukan. Ada apa ya? Yang pertama, the first thing ya. Ada apa ya? Sama dengan saya di sini kalau mengajar itu, kalau dulu sebelum masa-masa apa, luring itu ada apa dengan dia ya? Nah, kadang begitu. Mungkin saya tidak mau bercerita tentang motivasi ya. Mungkin ada sesuatu di dalam dirinya. Mungkin itu pendekatannya. Lama-lama nanti bisa kok berubah. Nah, itu. Jangan mengadili. Karena tadi kan hadir. Memberikan kenyamanan. Kan begitu ya. Seperti Erwin tadi, dia punya masalah begitu, yang dicari solusi. Ya kan? Solusi yang dicari. Sama dengan tadi. Bagaimana caranya? Pahami dia. Itu tidak bisa cepat. Mungkin kita bisa beri contoh. Oh, ayo kita buang dulu urinnya itu ya. Nah, begitu. Itu proses hidup. Ya, begitu ya, Riyama ya. Ya. Cukup? Cukup jelas ya untuk mata kuliah kita sore ini bicara caring. Ya, saya sangat senang berbicara caring. Tapi memang itu tadi berat berbicara caring. Bagi saya dan bagi Anda mungkin mahasiswa, saya juga berat karena memang harus mempraktekkan di dalam diri ya. Tidak hanya mengatakan praktek, tapi memang sebagai manusia tidak ada yang sempurna melakukan caring. Tapi kita hari ini sudah menyampaikan beberapa teori tadi tentang caring, ada Watson, ada Swanson dan yang lain gitu. Jadi begitu. Ada yang bertanya? Siapa tadi? Dewi Sartika, Suster. Oh, silakan. Izin ya, Suster. Bicara konteksnya ya, konteks mahasiswa mendalami caring ya. Iya, Suster. Mata kuliah kita hari ini. Oke, silakan. Saya mau bertanya, Suster. Misalkan ada satu unit, misalkan satu ruangan lah ya, Suster. Di dalam satu ruangan itu kita memiliki teman ya, sudah sama-sama lama juga misalkan, Suster. Kita sering melihat misalkan dia memperlakukan pasien itu kasar. Ya, baik dari secara omongan ataupun tindakan. Dan bahkan dalam satu ruangan itu
semua udah tahu kalau yang satu orang itu memang sering melakukan hal yang seperti itu. Dan ketika kita tegur, dia merasa sakit hati, suster. Jadi kita galau juga gitu kan, suster. Kita menghargai teman, ketika kita tegur, katanya nggak enak kita dengar kan, suster. Terus ketika kita diamin, kita merasa berdosa gitu, suster. Kok pasien diperlakukan, andaikan aja pasiennya misalkan apatis, yang tidak sadar lah ya, suster. Jadi saya sendiri bahkan sebagai kepala ruangan lah, suster ya, atau sebagai teman-teman yang lain, ini kan harusnya diluruskan ya, suster, karena ini tidak baik lah menurut saya untuk pasien. Yang kita lihat sendiri aja sering terjadi, apalagi yang kita tahu sering dinas-dinas sendiri kalau pasien satu gitu, suster. Jadi bagaimana, suster, untuk menanggapi teman kita ini, karena kalau kita tegur kadang cara jawabnya menyakitkan gitu, suster. Tapi kalau kita biarkan, kita merasa berdosa. Tolong suster, kasih Oke, kejelasan. baik, terima kasih. Itu salah satu contoh ya, saat kita nanti bekerja di rumah sakit, hal-hal begitu sering kita temukan. Ya. Berarti kita harus berubah cara menegur. Kita yang pertama berubah. Kalau saya begitu di sini, saya sebagai dosen, saya pertama berubah. Kita bicara konteks caring, maka mulai dari dalam diri dulu. Menegur bagaimana caranya supaya orang tidak sakit hati, mulai dari kita. Kalau kita di posisinya dia, dengan kita menegur gaya kita, mungkin dia tersinggung. Tapi kalau dia juga di posisi kita, kan begitu ya, dia di posisi kita, pasti dia akan menegur juga, kan begitu kan? Tetapi itu tadi, peduli, caring, perlu diajak berbicara. Ya, perlu diajak berbicara tentang itu kepada teman-teman kalau ada nanti ditemukan seperti itu. Bicara dua mata. Ya, bicara dua mata menerangkan bahwa kita harus menghargai sesama, kan begitu ya? Ya, menghargai. Yang kurang di situ adalah karakter. Karakter. Ya, perilaku. Nah, itu yang kurang. Perilaku. Karakter ini bisa berubah, bisa dikembangkan menjadi lebih baik, bisa. Nah, begitu nanti selanjutnya ya. Yang pertama, pahami dulu. Kalau nanti terjadi seperti itu. Begitu, itu jawaban saya, dan tidak menyakiti dan tidak menyinggung. Itu kan sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Maka yang kita cari solusi. Ya, begitu ya Dewi ya. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita sore hari ini. Jangan lupa melakukan presensi di Google Classroom yang saya bagikan linknya. Itu kita tutup sore ini dengan berdoa. Yang membawa doa Lisna Sembiring. Silakan. Lisna Sembiring. Baik, Ustaz. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau limpahkan pada kami, Bapa, sehingga kami dapat selesai belajar pada hari ini. Bapa, semoga pelajaran yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau-lah yang menghapuskannya. Dalam nama-Mu kami terus berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan tetap percaya diri. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, Sampai ketemu ya pertemuan berikutnya ya. Baik. Proposal
karena Anda sudah mau menyelesaikan